Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Indonesia tertipu, hati-hati. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai, dengarkan saya baik-baik. Hentikan sejenak apapun yang sedang Anda lakukan. Bagaimana jika saya katakan bahwa suara kriuk-kriuk meriah yang Anda dengar di meja makan setiap hari, suara yang Anda anggap sebagai pelengkap kebahagiaan, ternyata adalah suara lonceng kematian bagi jantung Anda. Bagaimana jika saya katakan bahwa kerupuk yang Anda kira renyah, ringan, dan tidak berdosa itu ternyata adalah racun nomor 1 yang diam-diam menyumbat pembuluh darah jantung dan otak lansia di seluruh Indonesia. Ini bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Ini adalah sebuah fakta medis mengerikan yang selama ini disembunyikan di balik gurihnya tepung. Anda telah ditipu mentah-mentah oleh kebiasaan turun-temurun. Kita semua tertipu. Selama ini kita selalu menyalahkan santan yang kental, daging kambing, atau durian sebagai penyebab kolesterol dan darah tinggi. Kita tidak pernah menyangka bahwa musuh yang sebenarnya, pembunuh yang paling licik, adalah si renyah yang selalu ada di toples meja makan kita. Kita berpikir, ini kan cuma tepung, ringan, tidak mungkin berbahaya. Salah besar. Justru karena Anda anggap ringan itulah, Anda bisa memakannya dalam jumlah yang tidak terkendali. 5, 10, bahkan 1 toples sendirian sambil menonton televisi. Anda tidak sadar bahwa setiap keping kerupuk yang masuk ke mulut Anda adalah 1 paku kecil yang sedang Anda tancapkan di pembuluh darah jantung Anda. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Sebelum saya bongkar habis-habisan 5 serangan mematikan dari kerupuk yang wajib Anda ketahui ini, saya ingin kita semua bersatu dalam perjuangan ini. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Dan jujur, Anda makan kerupuk apa hari ini? Mari kita saling menyadarkan sekarang juga. Bapak, Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 3 dekade, saya telah berdiri di garis depan, menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa dahsyatnya serangan jantung dan stroke yang merenggut kebahagiaan para lansia. Hati saya hancur setiap kali melihat seorang suami yang kemarin sore masih bercanda dengan cucunya, pagi hari sudah terbaring kaku tak bernyawa. Atau seorang istri yang tadinya bugar dan menjadi tiang doa keluarga, tiba-tiba lumpuh separuh badan, tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri, dan sisa hidupnya dihabiskan di atas kursi roda. Dan ketika saya telusuri akar masalahnya, jejaknya seringkali kembali ke satu hal yang sama, kecintaan yang berlebihan pada kerupuk. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Dokter ini berlebihan, masa kerupuk seberbahaya itu? Bapak, Ibu, saya di sini bukan untuk menghancurkan tradisi kuliner kita. Saya di sini untuk menyelamatkan nyawa Anda. Karena ada sebuah kesalahpahaman massal, sebuah penipuan besar yang membuat kita percaya bahwa kerupuk itu hanyalah cemilan ringan. Padahal, ia adalah kombinasi paling mematikan dari 3 zat perusak tubuh: garam, gula tersembunyi, dan lemak jahat. Ditambah lagi dengan racun-racun kimia yang disembunyikan dalam proses pembuatannya. Hari ini, saya akan menjadi musuh bagi para penjual makanan bersantan, tapi saya rela demi menjadi sahabat bagi kesehatan Anda. Saya akan bongkar tuntas 5 serangan mematikan dari kerupuk. Saya akan jelaskan mengapa ia berbahaya dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda setiap kali Anda mendengar suara kriuk itu. Jangan beranjak kemana-mana, karena informasi ini bisa menjadi pembeda antara Anda menikmati masa tua dengan bugar atau berakhir di meja operasi jantung dengan dada terbelah. Mari kita mulai dengan serangan pertama yang paling brutal. Serangan mematikan pertama, bom garam
atau natrium yang meledakkan tekanan darah Anda. Bapak Ibu, apa yang membuat kerupuk begitu gurih dan bikin nagih? Apa yang membuat Anda tidak bisa berhenti mengunyah? Jawabannya adalah garam dalam jumlah yang gila-gilaan. Coba Anda ambil sebungkus kerupuk putih atau kerupuk udang yang Anda beli di warung. Anda mungkin tidak tahu bahwa dalam 100 gram kerupuk, itu kira-kira hanya beberapa keping kerupuk kaleng yang besar, bisa terkandung lebih dari 1.500 hingga 2.000 mg natrium. Padahal batas aman konsumsi natrium harian kita, para lansia, menurut WHO, hanyalah 2.000 mg. Artinya, dengan memakan 5 atau 6 keping kerupuk kaleng saja sambil makan soto, Anda sudah menghabiskan seluruh jatah garam Anda untuk hari itu. Itu belum termasuk garam dari sotonya, dari kecapnya, dari sambalnya. Lalu apa yang terjadi di dalam tubuh saat Anda menelan bom garam itu? Garam adalah spons air. Saat Anda makan kerupuk yang asin gurih itu, natrium akan masuk ke aliran darah Anda dan mulai menghisap air dari sel-sel tubuh Anda. Akibatnya, volume darah Anda akan meningkat drastis. Bayangkan sebuah selang air di rumah Anda yang tadinya dialiri air sewajarnya, tiba-tiba dipaksa dialiri air dari 3 keran sekaligus. Apa yang akan terjadi pada selang itu? Tentu saja tekanannya akan melonjak hebat. Itulah yang terjadi pada pembuluh darah Anda. Jantung Anda yang sudah menua dipaksa kerja rodi memompa darah yang volumenya tiba-tiba membengkak melawan tekanan yang luar biasa tinggi. Bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah kaku seperti pipa tua berkarat, tekanan brutal ini bisa berakibat fatal. Pembuluh darah di otak bisa pecah, menyebabkan stroke pendarahan otak, atau jantung Anda yang kelelahan bisa mengerah, memicu gagal jantung. Saya teringat kisah Pak Hartono 23 tahun dari Surabaya. Beliau hobi sekali makan soto ayam dengan kerupuk udang yang besar. Darah tinggi saya tidak pernah turun, Dok, padahal saya sudah minum 3 macam obat, keluhnya. Setelah saya paksa beliau untuk berhenti total makan kerupuk selama 2 minggu, tebak apa yang terjadi? Tekanannya turun dari 170/100 menjadi 140/90. Obatnya akhirnya bisa bekerja. Ternyata, selama ini, obat yang diminumnya setiap pagi bertengkar hebat dengan bom garam dari kerupuk yang dimakannya setiap siang. Serangan mematikan kedua. Spons penyerap minyak jelantah perusak jantung. Ini adalah rahasia kotor kedua yang jauh lebih mengerikan. Kerupuk itu renyah karena apa? Karena digoreng. Bukan sekedar digoreng, tapi direndam dalam lautan minyak panas. Dan coba Anda jujur, minyak seperti apa yang dipakai oleh produsen kerupuk keliling atau warung-warung biasa? Apakah minyak zaitun murni? Tentu tidak. Mereka menggunakan minyak jelantah. Minyak yang sudah dipakai berulang kali, menghitam, pekat, penuh dengan radikal bebas pemicu kanker, dan yang paling jahat, penuh dengan lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak paling jahat dan paling beracun di planet ini, yang sengaja diciptakan oleh industri agar makanan menjadi lebih renyah dan awet. Dan kerupuk, dengan teksturnya yang berongga seperti spons, akan menyerap semua minyak jelantah beracun itu dengan sempurna. Saat Anda makan kerupuk itu, Anda tidak sedang makan tepung. Anda sedang mengunyah spons yang berlumuran minyak jelantah kotor. Lemak trans ini akan masuk ke dalam tubuh Anda dan langsung menyerang kolesterol Anda. Ia akan menurunkan HDL atau kolesterol baik Anda dan secara brutal menaikkan LDL atau kolesterol jahat Anda. Kolesterol jahat inilah yang akan berubah menjadi lumpur pekat yang menempel di dinding pembuluh darah Anda, membentuk plak yang menyumbat. Anda mungkin sudah susah payah menghindari santan atau daging kambing, tapi Anda tidak sadar bahwa 1 toples kerupuk yang Anda habiskan sambil nonton TV, kontribusi lemak transnya jauh lebih besar dalam menyumbat jantung Anda. Serangan mematikan ketiga, bom gula tersembunyi, kalori kosong. Loh, Dok, kerupuk kan tidak manis, kok dibilang bom gula? Bapak, Ibu, Anda tertipu lagi. Kerupuk terbuat dari apa? Tepung tapioka. Tepung tapioka murni adalah karbohidrat olahan paling miskin gizi. Ia tidak punya protein, tidak punya vitamin, tidak punya mineral. Ia hanyalah 100% pati. Di dalam dunia medis, kami menyebutnya kalori kosong. Dan inilah yang terjadi di dalam tubuh Anda. Saat pati murni ini masuk ke pencernaan, ia akan diubah menjadi gula murni dalam waktu yang sangat singkat.
Indeks glikemik kerupuk itu sangat tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari nasi putih. Begitu Anda makan kerupuk, gula darah Anda akan meledak. Pankreas Anda yang sudah menua akan kaget dan dipaksa bekerja rodi untuk mengeluarkan hormon insulin dalam jumlah besar. Jika ini terjadi setiap hari, pankreas Anda akan kelelahan, sel-sel tubuh Anda akan menjadi tuli terhadap insulin, dan akhirnya Anda akan menderita diabetes tipe 2. Jadi, dalam satu keping kerupuk, Anda mendapatkan 3 serangan sekaligus. Serangan garam yang meledakkan tensi, serangan lemak trans yang menyumbat pembuluh darah, dan serangan gula instan yang menghancurkan pankreas. Ini adalah resep bencana yang sempurna. Serangan mematikan keempat, koktail kimia industri, pemutih, boraks, dan MSG. Ini adalah bagian yang paling menjijikan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kerupuk bitih bisa terlihat begitu bersih, putih cemerlang seperti kapas, dan renyahnya bisa tahan berbulan-bulan di dalam toples? Jangan naif, Bapak Ibu. Banyak sekali produsen nakal di luar sana yang menggunakan bahan-bahan kimia industri yang tidak seharusnya masuk ke dalam perut manusia. Untuk membuatnya putih bersih, mereka menggunakan pemutih tekstil. Untuk membuatnya super renyah dan awet, mereka mencampurkan boraks atau pijer. Ya, zat yang sama yang Anda gunakan untuk mengawetkan mayat di kamar jenazah atau sebagai bahan pembersih lantai. Dan tentu saja, untuk membuatnya gurih luar biasa, mereka menaburkan MSG dalam jumlah yang tidak terkendali. Saat Anda makan kerupuk itu, ginjal Anda yang sudah menua dipaksa bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk menyaring semua racun kimia ini. Hati Anda menjerit, lambung Anda meradang. Anda tidak sedang makan makanan, Anda sedang mengkonsumsi koktail kimia industri. Serangan mematikan kelima, sifat adiktif yang membuat Anda tidak bisa berhenti. Inilah mengapa kerupuk sangat berbahaya. Ia dirancang secara saintifik untuk membuat Anda ketagihan. Kombinasi sempurna dari rasa asin, garam, rasa gurih, MSG, dan tekstur renyah dari lemak akan mengirimkan sinyal candu ke otak Anda. Otak Anda akan melepaskan dopamin, hormon kesenangan, membuat Anda ingin lagi, dan lagi. Anda tidak akan bisa berhenti hanya di satu keping. Anda akan terus mengambilnya sampai toples itu kosong, tanpa sadar bahwa Anda sedang melakukan bunuh diri perlahan-lahan. Sekarang saya ingin ceritakan sebuah kisah tragis dari pasien saya. Sebut saja namanya Ibu Wati, 67 tahun, dari Cirebon. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang hidupnya sangat sederhana. Hobinya setiap sore adalah menonton sinetron favoritnya sambil ditemani satu toples kerupuk kaleng putih. Rasanya hampa kalau nonton gak ada kriuk-kriuknya, Dok. Katanya saat saya temui di ruang pemulihan. Suatu sore, seperti biasa, beliau sedang asyik menonton. Tiba-tiba, beliau merasakan dadanya seperti ditindih beban yang sangat berat. Nafasnya sesak. Beliau pikir hanya masuk angin biasa. Beliau coba mengambil minyak gosok, tapi tangannya tiba-tiba terasa lemas dan tidak bisa digerakkan. Beliau mencoba berteriak memanggil anaknya, tapi suaranya tidak keluar. Untungnya, sang anak masuk ke kamar dan menemukan ibunya sudah terkulai lemas dengan mulut mencong. Singkat cerita, Ibu Wati dilarikan ke rumah sakit. Vonis dokter, stroke sumbatan berat. Penyumbatan di pembuluh darah otaknya sudah sangat parah akibat tumpukan plak kolesterol selama bertahun-tahun. Saat saya menjenguknya, di samping tempat tidurnya, saya masih melihat sisa-sisa remukan kerupuk di dalam plastik yang dibawanya. Hati saya hancur. Beliau menatap saya dengan air mata berlinang, mencoba berbicara tapi sulit. Saya tidak tahu, Dok. Katanya terbata-bata. Saya kira kerupuk itu cuma tepung. Bapak Ibu yang saya cintai, saya tahu kebenaran ini pahit. Saya tahu saya sedang merenggut salah satu kenikmatan kecil dalam hidup Anda. Tapi saya harus melakukannya. Sebagai dokter Anda, sebagai sahabat Anda, saya lebih memilih Anda membenci saya hari ini karena telah merusak kenikmatan makan kerupuk Anda, daripada saya harus melihat Anda atau keluarga Anda terbaring tak berdaya di ranjang ICU besok. Hidup Anda jauh lebih berharga daripada sebungkus kerupuk. Lalu apa solusinya, Dok? Apakah ada kerupuk yang sehat?
Jawabannya sangat sedikit. Kerupuk yang di oven, bukan digoreng. Kerupuk yang dibuat dari tepung beras merah tanpa garam mungkin lebih baik. Tapi kerupuk yang digoreng dalam minyak jelantah, itu semua sama saja. Itu adalah racun. Solusi terbaik adalah hentikan atau kurangi secara drastis. Anggap kerupuk sebagai rokok dalam bentuk makanan. Sesuatu yang hanya boleh Anda sentuh sesekali saja saat acara sangat spesial, bukan sebagai kebiasaan harian. Jika Anda rindu sensasi kriuk-kriuk saat makan, ada pengganti yang jauh lebih sehat yang disediakan langsung oleh Tuhan yang justru akan membersihkan pembuluh darah Anda. Apa itu? Lalapan. Ya, ganti kerupuk Anda dengan irisan timun yang segar dan renyah. Ganti kerupuk Anda dengan daun kemangi yang wangi. Ganti kerupuk Anda dengan daun selada yang segar. Itu adalah kerupuk alami ciptaan Tuhan yang justru akan membersihkan pembuluh darah Anda, bukan menyumbatnya. Timun, dengan kandungan air dan kaliumnya, justru akan membantu menurunkan tekanan darah Anda. Kemangi, dengan eugenolnya, akan melawan peradangan. Selada dengan seratnya akan mengikat kolesterol. Mereka adalah pahlawan sejati di piring Anda. Bapak, Ibu, sekarang Anda sudah tahu kebenarannya. Kerupuk adalah musuh dalam selimut yang menyerang Anda dengan 5 senjata mematikan. Bom garam, spons minyak jelantah, bom gula tersembunyi, koktail kimia beracun, dan sifat candu yang menjebak. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan terus menuruti lidah Anda dan mengorbankan jantung serta otak Anda? Ataukah Anda akan bangkit hari ini, membuang toples kerupuk itu, dan menggantinya dengan lalapan segar yang akan memberi Anda umur panjang? Jika Bapak dan Ibu merasa video dari channel Klinik Sehat Lansia ini telah membuka mata Anda, hancurkan tombol like. Bagikan video ini sekarang juga ke semua grup WhatsApp keluarga, teman, dan komunitas Anda. Selamatkan orang-orang yang Anda cintai dari racun renyah yang mematikan ini. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berjuang bersama. Mari kita menjadi lansia yang cerdas, yang berani mengatakan tidak pada racun yang menyamar sebagai kenikmatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.